Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Srimufira, penyuluh KB Kabupaten Musirawas dalam program Bisi Kencana alias Bincang Asik, program Bangga Kencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas. Baik, di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang berselempang merah dari perwakilan beberapa kecamatan di Kabupaten Musirawas, yaitu para duta Quick Win program Bangga Kencana Kabupaten Musirawas. Selamat siang Mbak-mbak dan Mas-mas. Saya panggil Mbak atau Mas atau Bapak atau Ibu? Bebas? Bebas. Baiklah, untuk pengawalan sebagai pembuka, ada baiknya untuk perkenalan terlebih dahulu. Silakan Bapak dikenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Suarman, saya penyuluh KB Kecamatan Sumberarta. Di sini saya sebagai Duta Gati Kabupaten Musirawas tahun 2025. Nah, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meni Susanti AMKep. Saya dari LKB Kecamatan Muara Kelingi dan Duta Tamasya Taman Asuh Sayang Anak. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Edianti S. Gapnons sebagai Duta Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dari Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Saya Irma Suryani, penyuluh keluarga berencana dari Kecamatan Sukakarya. Saya di sini sebagai Duta Sidaya atau Lansia Berdaya. Baik, di sini ada Bapak Suarman, ada Mbak Meni, ada Mbak Rina dan Mbak Irma sebagai Duta Quick Win program Bangga Kencana Kabupaten Musirawas. Baik, kalau bisa dijelaskan kepada pemirsa YouTube Bangga Kencana Murah, apa sih yang melatar belakangi para bapak, ibu, atau mbak dan masnya sekalian bisa didaulat sebagai duta program Quick Win Bangga Kencana di Kabupaten Musirawas? Boleh bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Bapak Suarman? Baiklah, adapun yang melatar belakangi kami didaulat sebagai Duta Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yaitu karena capaian program Gati di kecamatan kami relatif tinggi, yaitu kami sudah melaksanakan sosialisasi Gati di 9 desa 1 kelurahan dalam kecamatan kami. Oh, jadi artinya seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Sumberharta itu sudah terpapar informasi mengenai program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Itu pun kemarin difasilitasi menggunakan dana desa karena kami melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan di kecamatan kami, sehingga di kegiatan-kegiatan tersebut difasilitasi oleh dana desa. Oke. Untuk selanjutnya, Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak, apa Mbak yang melatar belakangi sehingga Mbak Meni didaulat sebagai Duta Tamasya perwakilan dari Kabupaten Musirawas? Baiklah, saya didaulat jadi Duta Tamasya karena di Kecamatan Muara Kelingi itu sendiri ada 2 tamasya di perusahaan Juanda, sehingga kami didaulat jadi Duta Tamasya. Baik, untuk Duta Genting, Mbak Rina silakan. Ya, terima kasih Mbak Nova. Latar belakang menjadi Duta Genting karena di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut itu 10 desa kami mensosialisasikan program Genting dan alhamdulillah 8 desa sudah menjadi sasaran program Genting dari orang tua asuh kepada anak asuh secara langsung. Jadi artinya dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut itu ada 80% yang sudah mendapatkan program Genting yang disupport oleh orang tua asuh untuk anak asuhnya. Iya. Untuk Sidaya, Mbak Irma silakan. Adapun latar belakang saya sebagai Duta Sidaya yaitu di kecamatan saya pertama kali menjadi pelopor sekolah lansia yang ada di Kecamatan Sukakarya sebagai perwakilan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2024. Artinya sekolah lansia pertama di Kabupaten Musirawas itu didirikannya di Kecamatan Sukakarya. Itulah yang menjadi latar belakang sebagai Duta Lansia Berdaya yang diwakili oleh Mbak Irma dari Kecamatan Sukakarya. Baik, tentunya para duta program Quick Win Bangga Kencana ini memiliki tugas dan peran. Boleh dijelaskan dan di-share kepada pemirsa YouTube Bangga Kencana Musirawas apa saja tugas dan peran sebagai Duta Quick Win? Boleh diawali oleh Duta Lansia Berdaya dulu, Mbak Irma?
Terima kasih. Sebagai duta yang telah diamanahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, tentunya saya melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musirawas, lintas sektor, dan mitra kerja yang ada di kecamatan saya. Baik, silakan dilanjutkan. Ya. Duta Genting. Terima kasih Mbak Nova. Benar yang disampaikan oleh Duta Sidaya. Tentunya yang pertama kita melakukan koordinasi dan konsolidasi dulu dengan perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, serta lintas sektor terkait, mitra kerja. Dan selain itu juga kita aktif melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, KIE, serta kunjungan-kunjungan ke mitra kerja kita untuk mempromosikan program Quick Win ini, salah satunya Genting. Baik, sudah dijelaskan oleh Duta Sidaya dan Duta Genting. Boleh silakan dilanjutkan kepada Duta Tamasya dan Duta Gati. Boleh, siapa duluan? Adapun upaya-upaya yang telah kami laksanakan, yaitu yang pertama kami melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada para pemangku kebijakan di kecamatan kami, kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas KB, kemudian kami juga berkoordinasi dengan pendamping desa, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan kemudian mendapatkan fasilitas dari dana desa untuk melaksanakan kegiatan kami di 9 desa, 1 kelurahan, dan kami juga aktif mempromosikan program Gati ini melalui media sosial, terutama media sosial Facebook maupun media sosial yang lain. Baik, silakan Mbak Neni, Duta Tamasya. Baiklah, tugas saya sebagai duta yaitu sebagai promotor program Kemenduk Bangga, dan tugas Duta Tamasya aktif mensukseskan dan mensosialisasikan program seperti memastikan pengasuhan anak berkualitas atau TPA standar BKKBN untuk menuju Indonesia Emas. Baik, pada prinsipnya untuk keempat duta Quick Win Bangga Kencana ini, baik duta lansia, duta Genting, duta Gati maupun duta Tamasya itu sama menjadi promotor untuk program Quick Win Kemenduk Bangga atau BKKBN. Tapi di sisi lain yang membedakan tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh para duta Quick Win Bangga Kencana ini di wilayah Kabupaten Musirawas umumnya dan khususnya di wilayah kerja masing-masing kecamatan. Mungkin Mbak Irma dulu. Terima kasih. Kegiatan yang dilakukan saya sebagai Duta Sidaya atau Lansia Berdaya, yang pertama melakukan pembentukan sekolah lansia, dan saya sebagai duta di sana melakukan yaitu fasilitasi materi tentang 7 dimensi lansia tangguh. Yang pertama yaitu dimensi spiritual. Jadi kita mengarahkan kepada lansia itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu dimensi fisik. Kita menganjurkan para lansia untuk melakukan kegiatan fisik seperti berolahraga ringan, senam bersama, dan di sekolah lansia tersebut biasanya kegiatan untuk senam bersama itu dilakukan pada hari Sabtu. Terus untuk dimensi emosional yaitu kita menjaga emosi agar tetap bahagia lansia itu. Yang keempat yaitu dimensi sosial kemasyarakatan, yaitu memperbanyak interaksi dan sosialisasi dengan keluarga. Dan kelima yaitu dimensi intelektual. Jadi kita melatih otak lansia itu dengan kegiatan seperti menganyam, misalnya nih lansia itu punya keahlian menjahit, seperti itu Mbak. Nah, untuk dimensi vokasional yaitu pengembangan keahlian kegiatan, bisa seperti menganyam itu jadi kegiatan, tapi di sini lebih memfokuskan mengolah sisa limbah seperti limbah deterjen. Bungkus deterjen itu kita olah menjadi anyaman seperti tas, ya, dompet, dan tikar Mbak di situ tuh. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dimensi lingkungan. Jadi kita menciptakan agar lansia itu menjadi lingkungan yang aman, bahagia, dan dia merasa diperhatikan.
Seperti itu, Mbak. Oh, baik, untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Duta Genting, boleh di-share Mbak Rina? Baik, terima kasih Mbak Nova. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari Duta Genting, yang pertama tetap koordinasi. Kami melakukan koordinasi kepada pihak terkait ya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas dan lintas sektor terkait untuk menentukan atau verifikasi dulu orang tua asuh dan anak asuhnya ini. Kemudian kami melakukan pendampingan dalam pemberian bantuan nutrisi baik dan non nutrisi. Bantuan nutrisi ini contohnya seperti pemberian telur setiap harinya, 2 telur setiap harinya minimal atau selama 6 bulan oleh orang tua asuh langsung kepada anak asuh. Dapat kita ketahui di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, salah satunya orang tua asuh kami itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, serta Bapak Kapolres Musirawas dan Ibu Kaurdokes gitu. Jadi kami melakukan pemantauan setelah dilakukannya progres program Genting ini untuk pencatatan dan pelaporannya yang telah dilakukan. Itu kegiatan pemberian bantuan nutrisi itu turun secara langsung, Mbak? Ya, siap. Jadi setelah ditentukan siapa anak asuhnya dan orang tua asuhnya, kita menentukan lagi jadwal kapan pemberian bantuannya yang diberikan langsung oleh orang tua asuh ini kepada anak asuhnya. Artinya orang tua asuh yang seperti Mbak Rina jelaskan tadi, baik itu Bapak Kepala Dinas, KB, ataupun Bapak Kapolres dan Kaurdokes Polres Musirawas itu ikut langsung memberikan bantuan dari beliau, dari orang tua asuh ke anak asuhnya secara langsung. Ya, benar Mbak. Kita ketahui bersama, untuk diketahui bersama, itu orang tua asuh se-Kabupaten Musirawas dari Januari sampai dengan sekarang itu berjumlah 194 orang tua asuh, dan anak asuh kita juga dari Januari sampai dengan sekarang itu berjumlah 236. Artinya program Genting ini jalan dan sangat membantu ya Mbak bagi anak asuh yang membutuhkan intervensi terutama bagi keluarga resiko stunting dalam kategori keluarga miskin, begitu ya Mbak ya? Ya, benar. Oke, itu tadi dari Duta Sida ya dan Duta Genting. Kita sekarang beralih ke sayap kanan, Duta Tamasya dan Duta Gati. Kegiatan-kegiatan apa Mbak Meni yang sudah dilakukan sebagai Duta Taman Asuh Sayang Anak di wilayah kerja khususnya maupun di wilayah kerja umumnya di Kabupaten Musirawas? Kegiatan sudah kami lakukan di kecamatan, khususnya di Kecamatan Moraklingi, yaitu membantu dan membina TPA atau pengasuhan dalam mematok tumbuh kembang anak dari 0 sampai 5 tahun dengan menggunakan kartu kembang anak. Itu dengan perkembangan, sedangkan KMS yaitu kartu menuju sel itu pertumbuhan. Dan di sini juga di Musirawas khususnya ada 5 TPA yang pertama ada di TPA Kecamatan Jayaloka, TPA PAUD teridentifikasi Dinas Pendidikan, dan TPA Pondok 1 Moratawas teridentifikasi PT Juanda, itu adanya di Moraklingi. TPA Pondok 1 Moratawas Kandi Estate di PT Juanda itu di Moraklingi ada 2. Satunya lagi di Moralakitan di Pondok 1 Moratawas Askandis, satu lagi di Pondok Moratawas Estate di Begang Sakti. Jadi di Musirawas ada 5 TPA. Jadi sebagai Duta Tamasya, salah satu atau salah 2 kegiatan itu tadi memantau pertumbuhan melalui kartu menuju sehat tadi Mbak ya. Kalau kartu kembang anak itu untuk perkembangan. Ya. Berarti ada 5 tadi ya, kalau nggak salah ada 5 Taman Asuh Sayang Anak yang ada di Kabupaten Musirawas yang terdiri dari Kecamatan Jayaloka, Muara Kelingi, Muara Lakitan, dan Megang Sakti. Baik, untuk selanjutnya Duta Gati, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai Duta Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang ada di Kabupaten Musirawas. Baiklah, adapun kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan kami, yaitu melakukan advokasi dengan pemangku kebijakan, kemudian melakukan pencanangan Gerakan Ayah Teladan Indonesia tingkat Kabupaten Musirawas yang dilaksanakan di
kecamatan kami, yaitu di Desa Sumber Asri. Kemudian melaksanakan sosialisasi di setiap desa yang difasilitasi oleh dana desa. Itu di 9 desa 1 kelurahan, Mbak Nova. Kemudian melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, yaitu dengan sasaran orang tua siswa yang dikumpulkan, kemudian diberikan materi tentang program Gati tersebut. Kemudian kami melaksanakan sosialisasi Gati dengan sasaran para tokoh agama, yang diharapkan para tokoh agama nanti menyampaikan kepada masyarakat tentang materi-materi Gati yang telah kami sampaikan ke mereka. Seperti misal ketika dia khutbah, ketika dia mengisi ceramah di pengajian-pengajian, dia bisa menyisipkan materi-materi tentang Gati. Kemudian kami juga aktif mempromosikan program Gati ini melalui media-media sosial, seperti media sosial Facebook, kemudian Instagram, dan lain-lain. Mungkin itu Mbak Nova yang telah kami laksanakan. Baik, artinya sudah banyak kegiatan terutama sosialisasi tentang program Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang dilakukan oleh Duta Gati baik di Kabupaten Musirawas umumnya maupun di wilayah Kecamatan Sumber Harta khususnya. Tentu setiap program yang dijalani, yang dilakukan itu memiliki suka duka, tantangan maupun kendala yang dihadapi, baik dari Duta Lansia Berdaya, Duta Genting, Duta Tamasya maupun Duta Gati. Boleh di-share kepada pemirsa YouTube Bangga Kencana Mura apa-apa saja suka duka, kendala atau tantangan yang dihadapi oleh masing-masing duta. Silakan Mbak Irma, boleh silakan Mbak. Oke, kalau saya suka duka saya sebagai duta Sidaya yaitu dari sukanya dulu ya Mbak Yanova ya. Melihat senyum tulus dan semangat baru muncul dari para wajah lansia itu setelah kami mengadakan kegiatan sosialisasi memberi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Kebahagiaan tersebut bukan diukur dengan segi materi. Nah, untuk kendalanya yaitu menghadapi lansia itu harus ekstra sabar karena mereka itu mudah tersinggung dan kita juga harus menjaga komunikasi agar lansia itu tetap bahagia. Sepakat sih Mbak, kalau misal menghadapi lansia itu sesuai kata Mbak tadi merupakan kendala. Kita mungkin sama-sama tahu di rumah juga kita memiliki lansia, jadi perlunya ekstra sabar dan ekstra perhatian karena mood lansia itu kita nggak tahu ya, karena dia itu mudah tersinggung, mudah merasa dirinya itu tidak diperhatikan, baper lah gitu ya pada intinya. Untuk suka duka dan kendala yang ditemui para duta genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Silakan Mbak Rina. Baik, terima kasih Mbak Nova. Suka duka dan kendala saya sebagai duta genting, tentunya saya sangat bahagia sudah dipercayai dan diamanahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai duta genting bisa mendampingi para orang tua asuh dalam memberikan bantuan kepada anak asuh secara langsung, dan kami juga dan teman-teman sebagai penyuluh KB juga ikut menjadi orang tua asuh. Tentunya kita sangat bahagia dan terharu yang menerima bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Kemudian untuk duka ataupun kendalanya, mungkin yang pertama untuk analisa data atau verifikasi data. Ini tadi ditemukan di lapangan untuk sasaran anak asuh. Kembali lagi ke genting, itu kan yang berasal dari keluarga resiko stunting dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi yang ditemukan itu dia memang beresiko stunting tapi dari keluarga yang mampu. Jadi tidak tepat sasaran. Kemudian mencari orang tua asuh, karena orang tua asuh ini itu sangat dibilang susah karena memberikan bantuan itu secara ikhlas. Itu individu atau perorangan memang memberikan bantuan ini kan merupakan gotong royong gitu. Jadi nggak ada paksaan. Jadi memang kendalanya itu satu, data dan mencari orang tua asuh yang benar-benar ingin mengikuti program genting ini. Ya, sepakat sekali karena kalau misal mencari orang tua asuh itu, orang itu ada 2 kategori mau beramal itu. Yang pertama mau mendapat amal, tapi susah untuk membicarakan perkara ikhlas. Yang kedua mau mendapat nama. Tapi memang kalau misal memberikan bantuan itu
benar kata Mbak Rina katakan tadi, tidak bisa dengan paksaan, harus dengan kerelaan hati. Itu saya sepakat sekali. Kemudian untuk Duta Taman Asuh Sayang Anak, boleh Mbak, suka, duka, dan kendala yang ditemui? Baiklah, terima kasih Mbak Nova. Suka dan duka yang saya alami selama saya menjadi Duta Tamasya. Yang pertama, sukanya adanya dukungan program Tamasya ini kepada kami terhadap perusahaan. Dia welcome ketika kami datang, senang dilihatnya karena di sana kami melakukan pemantau tumbuh kembang. Terus kendala yang kami hadapi adalah jarak tempuh dari tempat kami bekerja ke perusahaan 1-2 jam. Aksesnya agak susah. Itu masuk 1-2 jam itu di perkebunan sawit ya Mbak perusahaannya. Jadi Taman Asuh Sayang Anak atau tempat penitipan anak itu tepatnya berada di dalam camp perusahaan. Itu jalannya jelek ya. Jelek. Kalau hujan karena lihat lumpur warna kuning. Oh gitu. Jadi 1-2 jam dari Kecamatan Muara Kelingi masuk ke dalam itu. Oke. Jadi kata pepatah itu banyak loyaknya ya Mbak. Jalan loyak ya, jalan becek ya. Jadi hujan, badai, terabas lep gitu kan. Oke. Mantap. Ini PKB sejati. Baik, terakhir Bapak Suarman sebagai Duta Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Suka duka dan kendala yang ditemui. Terima kasih Mbak Nova. Untuk sukanya dulu ini ya. Iya, suka dulu aja deh. Untuk sukanya yaitu inspirasi dan perubahan positif, yaitu melihat ayah-ayah lain yang mulai terlibat aktif dalam pengasuhan ini, yaitu seperti membantu mengerjakan tugas PR sekolah, kemudian berolahraga bersama-sama, bahkan hanya sekedar hadir dan mendengarkan cerita anak pun menciptakan dampak nyata dalam keluarga itu Mbak Nova. Kemudian penguatan peran ayah, yaitu menyadari, mempraktekkan bahwa peran ayah bukan hanya mencari nafkah saja, tapi ikut terlibat aktif dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga. Kemudian keluarga yang harmonis, artinya yaitu membangun hubungan kuat dengan anak melalui komunikasi dan kegiatan bersama. Selanjutnya, peningkatan kualitas pengasuhan menjadi garda terdepan dalam pendidikan anak-anak. Ini baru sukanya ya Mbak Nova. Kemudian dukanya, kita harus konsisten sebagai duta, kemudian kita harus berkomitmen. Sulitnya mempertahankan standar kita sebagai duta menjadi contoh dalam masyarakat. Kemudian mengubah mindset, tantangan meyakinkan ayah-ayah yang masih berpandangan tradisional Mbak Nova. Kemudian keseimbangan kerja dan keluarga, itu yang harus kita perhitungkan. Kemudian tanggung jawab besar sebagai duta, adanya tekanan untuk selalu sempurna Mbak Nova. Intinya melalui program Gati ini, menjadi duta Gati adalah panggilan mulia untuk membawa perubahan positif, terutama bagi kita dan keluarga kita sendiri. Jadi Bapak Suarman sebagai Duta Gati sepakat ya untuk menetapkan standar bahwa sebagai Duta Gati atau sebagai seorang ayah itu harus hadir langsung dalam pengasuhan anak. Jadi pengasuhan anak itu bukan merupakan tanggung jawab hanya ibu, tapi ayah pun ikut hadir. Dan sebagai Duta Gati juga, apakah sepakat untuk tidak menjadi suami yang patriarki? Sepakat. Luar biasa Duta Gati kita hari ini. Baik, sebagai Kencana Murah, mungkin para duta program Pipin Bangga Kencana ini ada salam atau slogan yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Boleh, silakan. Salam Gati, orang tua terlibat, generasi hebat. Mantap. Lanjut, ini Duta Tamasya. Orang tua tenang bekerja, anak ceria bersama Tamasya. Ayo jadi orang tua asuh, cegah stunting dengan genting, stunting hilang, masa depan cemerlang. Oke, salam Sidaya Lansia, sehat, Indonesia kuat. Baik, itu tadi salam-salam dari para duta, baik Duta Gati, Duta Tamasya, Duta Genting, dan Duta Sidaya atau Lansia Berdaya. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita dalam pembahasan program Quick Win Bangga Kencana bersama YouTube Bangga Kencana Murah, Dinas Pembinaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas. Saya sebagai host, apabila salah kata mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.